Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Saudara pemirsa, seperti yang saya janjikan kemarin bahwasanya saya ingin menjelaskan atau mengupas tentang apa itu sesaji yang telah diturunkan atau diwariskan oleh nenek moyang kita, sehingga sampai saat ini hal itu tetap kita pedomani, kita warisi, dan juga tetap kita lestarikan. Karena dengan sadar bahwa kita tahu apa arti tentang sesaji itu, memang ada anggapan yang menyatakan bahwa sesaji itu adalah hal yang syirik ya. Hal itu karena beliau yang mengatakan itu adalah orang yang belum tahu akan arti daripada sesaji itu. Untuk itu, para pemirsa, ayo kita ikuti bersama apa arti dari sesaji itu. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika nanti dalam saya menyampaikan tentang hal ini ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu pengetahuan saya yang sangat terbatas. Dan untuk itu apa yang saya utarakan dan apa yang saya paparkan tentang arti daripada sesaji ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pemirsa semua. Untuk itu ayo kita ikuti bersama apa arti sesaji itu. Para pemirsa, ini kalau kita lihat ada gedang setangkap, ada tikar, dan di dalam tikar itu ada kain merah dan putih. Ini berarti bahwa kalau kita memohon itu kepada yang menggelar jagat, ya, menggelar kehidupan, yaitu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita memohon itu kepada Tuhan yang Maha Esa yang menggelar jagat. Dan ini ada kain merah dan putih. Merah dan putih itu berarti asal usul kita atau asal usul kehidupan. Kalau merah itu dari seorang ibu dan putih itu dari seorang ayah. Jadi lantaran dari seorang ibu dan ayah kita itu ada, atau kehidupan kita itu ada. Saudara-saudara, selanjutnya ini ada lawe wenang yang diikatkan pada kambil gundil yang ditaruh pada beras ketan juga bisa, beras biasa juga bisa. Ini menunjukkan bahwa kalau kelapa itu adalah cikal bakal, kalau lawe wenang itu kepada Sang Hyang Wenang. Jadi cikal bakal kita itu dari Sang Hyang Wenang atau Tuhan yang Maha Esa. Seperti beras ini lambang dari kemakmuran kita, itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa atau Sang Hyang Wenang, atau yang punya kewenangan tentang hidup ini. Ini berikutnya ini adalah kendi. Kendi itu adalah kendalining diri, untuk pengendalian diri, itu adalah pengendalian hawa nafsu. Saudara, berikutnya adalah ini ada kuali ya. Kuali yang berisikan bunga dan nantinya diberi air. Ini artinya kembang setaman yang digunakan untuk mandi, untuk mensucikan diri apabila kita menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga suci di sini adalah bukan suci lahir, tapi suci lahir dan batin ya. Ini ada kuali. Kuali itu adalah bahwa kita mengikuti jejak sang wali, yaitu Wali Songo itu ya. Itu sebagai panutan kita. Pemirsa, selanjutnya ini ada jenang reno limo ya. Itu yang di tengah-tengahnya itu adalah putih. Itu melambangkan bahwa kita itu mempunyai 4 nafsu, yaitu aluamah, amarah, sukiyah, dan mutmainah. Nah, kalau itu ada cengkaruk, jadi cengkaruk itu ada bermacam-macam kehidupan kita di dunia ini ya.
ada yang baik, ada yang jelek, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi ada berbagai macam kehidupan. Kalau kita bisa mengendalikan 4 nafsu itu, baru kita bisa menghadap kepada Tuhan yang Maha Suci, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada suruh. Suruh itu kita harus ngangsu kawruh ya, ngangsu kawruh. Ngangsu kawruh kepada siapa ya? Kepada yang bisa, kepada seorang guru, seorang kiai, kepada para cendekiawan kita ya, kepada orang-orang yang pandai. Dari itu kita harus ngangsu kawruh ya, biar kita tahu, jangan menyimpulkan sebelum kita tahu ya. Ini takir ya, ada takir. Takir dalam kita menghadap pada Tuhan yang Maha Esa, kita harus menoto pikir, menata pikir ya. Takir itu menata pikir. Jadi kita bisa menata pikiran kita dengan cara mengendalikan diri ya, dengan cara mengendalikan 4 hawa nafsu untuk menghadap Tuhan yang Maha Esa. Itu baru kita bisa mencapai kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Ini adalah berbagai arti dari simbol-simbol doa yang diwujudkan dalam suatu sesaji ya. Jadi sesaji itu adalah tulisan. Ini. Kemudian di situ ada minyak wangi, ada kemenyan, ada apa itu namanya, dom ya, dom. Itu nanti akan digunakan untuk memberi wewangian. Jadi kalau kita menghadap pada Tuhan itu harus ada wewangian. Kemudian ada kita membakar dupa. Dupa itu adalah guna untuk membimbing kita ya, membimbing kita dalam menghadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara konsentrasi ya, konsentrasi. Kemudian ada dom, istilah dom itu adalah paku baja, biar kita mempunyai semangat baja, kekuatan yang seperti paku baja, itu seperti baja itu kekuatan itu. Kemudian ini ada wedang elon ya. Ini ada pahit, wedang pahit, ada wedang asam, dan ada wedang manis ya. Kopi, asam, dan gula. Jadi manisnya gula itu, atau dalam kita menjalani kehidupan itu ada manisnya, ada pahitnya, dan ada asamnya ya, ada asam, ada pahit, ada manis. Yaitu perjalanan hidup yang harus kita jalani dalam kita menghadap pada Tuhan yang Maha Esa ya. Ini adalah panjang ilang ya. Panjang ilang itu yang ada telurnya juga, ada takirnya ya, ada takir, ada cengkaro, ada apa namanya, pulau gimbal, pulau ginseng, dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang panjang ilang adalah meskipun nenek moyang sudah lama tiada, tapi tetap kebudayaannya, kearifannya, juga ajarannya harus tetap kita ingat-ingat ya. Jangan sampai kita hilangkan. Ini adalah panjang ilang ya. Jadi tidak kita hilangkan. Dan di situ ada filosofi yang sangat luar biasa sebetulnya di dalamnya. Salah satu contoh, panjang ilang terbuat dari janur, yaitu kita mengharapkan nur ilahi, yaitu pancaran sinar dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ini ada pecok bakal ya. Ini ada pecok bakal, ada andong, ada puring, ada anak pisang, dan sebagainya. Ini dalam rangka menghormati bahwa kita ini adalah sebagai generasi penerus dari budaya nenek moyang ya. Kita harus menguri-uri, harus melestarikan ini. Kita lestarikan dengan hal-hal yang baik ya. Tentunya hal yang baik itu ada kelemahan ya, ada jajan pasar dan sebagainya.
Kelemahan itu dalam arti bahwa kita itu bisa membuang hal-hal yang jelek atau memendam. Kelem itu dipendamkan atau dibuang atau ditaruh lempar ke sungai biar tenggelam di dalam air dan hanyut di bawah air, jadi biar hilang kan semua penyakit, semua hal-hal yang buruk itu hilang, sehingga yang ada tinggal sehat, kuat, kesitroso atau kekuatan kita yang ada tinggal itu ya. Dan juga hal-hal yang baik tentang kehidupan kita. Itu ada juga kupat. Kupat itu adalah untuk pengakuan, jadi mengaku lepat, mengaku salah, jadi memohon maaf jika terjadi sesuatu hal yang salah, mengaku lepat ya. Itu. Jadi kupat juga mengandung maksud itu, dan juga mengandung maksud mengipatkan atau membuang hal-hal yang jelek, berani membuang hal-hal yang jelek, dikipatkan ya itu. Jadi mengipatkan hal-hal yang jelek. Sedangkan jajan pasar, saudara, itu adalah simbol dari permohonan kita untuk diberi kelancaran berusaha oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dari arti tulisan yang berupa simbol-simbol doa yang berada pada sesaji ini. Oke, para pemirsa, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita dan kita tidak lagi suudon dalam hal-hal tertentu, dan kita bisa hidup berdampingan, menembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa melakukan ibadah kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan juga sesuai dengan keyakinan kita dan cara kita masing-masing. Saudara, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa dukung kami dengan cara memberi subscribe, like, dan juga untuk di-share, barangkali nanti ada manfaat bagi sesama. Oke, para pemirsa, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa di lain kesempatan.